Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu dosen pengampu mata kuliah Falsafat Genggong. Saya Muhammad Alifullah. Saya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Sejarah Pesantren Zainul Hasan dan Falsafah Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Pesantren Zainul Hasan Genggong sejak awal pendiriannya itu dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren Genggong yang didirikan oleh Kyai Zainal Abidin pada tahun 1839 Masehi yang terletak di Desa Karangbong, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Adapun motivasi pendiri pesantren merupakan cita-cita mulia dan luhur yang didasarkan pada tanggung jawab secara keilmuan. Setelah melihat realitas masyarakat yang masih buta huruf dan masyarakat dikenal dengan awam yang sama sekali tidak mengenal ilmu, pengetahuan agama secara perilaku kehidupan masyarakat cenderung berperilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama seperti melakukan perbuatan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari dasar pemikiran yang didasarkan pada realitas perilaku masyarakat tersebut, maka Kyai Zainal Abidin, beliau keturunan Maghribi dan alumni pesantren Sidoresmo Surabaya, merasa terpanggil jiwanya untuk mengamalkan ilmu yang didapatnya, kemudian dijadikan dasar berjuang dengan menebarkan ilmu pengetahuan agama berupa pengajian maupun disampaikan melalui kelembagaan berupa institusi Pondok Pesantren Genggong. Dan kata Genggong ini berasal dari sekuntum bunga yang bertebaran banyak di daerah pesantren Zainul Hasan Genggong. Nah, kemudian perubahan nama itu dipergunakan oleh masyarakat untuk maksud dan tujuan ingin mengabadikan kedua nama pendiri pesantren yang diambil dari kata Zainul itu dari pendiri pertama Kyai Zainal Abidin dan Hasan itu pendiri kedua Kyai Muhammad Hasan Genggong. Nama Pondok Genggong diabadikan sejak kepemimpinan Kyai Zainal Abidin sampai dengan kepemimpinan Kyai Muhammad Hasan dari tahun 1839 sampai dengan 1952 Masehi. Pada masa kepemimpinan Kyai Hasan Syafur Rizal pada tahun 1952, Pondok Pesantren Genggong diganti dengan nama Asrama Pelajar Islam Genggong atau APIK, dapat disingkat APIK. Nah, itu didasarkan pada semakin tinggi minat masyarakat belajar di pondok pesantren. Hal itu dapat dilihat dari jumlah santrinya. Pada masa kepemimpinan Kyai Hasan Syafur Rizal pula itu timbul gagasan untuk mengabdikan kedua nama pendiri yang tadi itu diambil dari kata Zainul Hasan itu dari pendiri pertama dan pendiri kedua. Nah, baik. Pendiri dan pemimpin pesantren Zainul Hasan Genggong. Pendiri dan khalifah pertama yaitu almarhum Al-Arif Billah Kyai Zainal Abidin. Itu dari tahun 1839 sampai dengan 1865 Masehi. Nah, yang khalifah kedua ini dipimpin oleh beliau almarhum Al-Arif Billah Kyai Muhammad Hasan itu pada tahun 1865 Masehi sampai dengan 1952 Masehi. Kemudian itu dilanjutkan dengan khalifah ketiga oleh beliau Kiai almarhum Al-Arif Billah Kyai Hasan Syafur Rizal pada tahun 1952 sampai dengan 1991. Kemudian pada kepemimpinan pengasuh ketiga selama 40 tahun pada masa Kyai Hasan Syafur Rizal ini nama pesantren Genggong itu diubah yang tadi itu. Nah, yang kepemimpin keempat ini sekarang beliau Kiai Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM dari tahun 1991 sampai saat ini masih dalam pimpinan beliau. Nah, falsafah pesantren Genggong itu manusia adalah makhluk berpikir
Berpikir adalah bertanya, dan bertanya adalah mencari jawaban, dan mencari jawaban adalah mencari kebenaran. Maka dari mencari jawaban tentang suatu berarti mencari kebenaran tentang suatu itu. Mencari tentang hidup misalnya adalah mencari kebenaran tentang hidup. Dengan demikian pada akhirnya manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Cara manusia mencari dan menemukan kebenaran itu ada 3 macam kerangka analisis, yaitu yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua filsafat, dan yang ketiga agama. Antara satu dengan yang lain maupun titik persamaan, titik perbedaan, dan titik tersinggung, 3 paradigma tersebut digunakan manusia sebagai pendekatan untuk memahami, mengolah, dan menghayati dunia beserta isinya. Nah, pembahasan ini adalah salah satunya di antara 3 kerangka analisis tersebut, yaitu analisis filsafat. Setidaknya ada 3 pendekatan untuk memahami pengertian filsafat, yaitu dalam filsafat dalam arti praktis, filsafat dalam arti bahasa, dan filsafat dalam arti istilah. Dalam arti praktisnya, filsafat adalah berpikir, sedangkan berpikir adalah hanya dilaksanakan oleh manusia. Oleh karena itu, selain manusia tidak sanggup berfilsafat. Jadi kesimpulannya adalah orang yang berfilsafat adalah orang berpikir, dan orang yang berpikir belum tentu berfilsafat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah kata mohon maaf, dan jika ada kata yang kurang berkenan di hati Anda atau pemaparan dari hasil makalah yang telah saya buat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.